usah bilang terima kasih. Bandung, Jawa Barat memiliki banyak destinasi wisata yang sangat menawan. Kali ini akan mengulas keindahan alam di objek wisata Kawah Putih Ciwidey. Kawasan wisata Kawah Putih cukup mudah dijangkau. Wisata kawah berlokasi di Jalan Raya Soreang Ciwidey, Bandung Selatan. Keindahan alam di Kawah Ciwidey akan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Tiba di objek utama Kawah Putih, pengunjung langsung dibuat takjub dengan keindahan di sekitar kawah. Kawah Putih saat ini terlihat lebih bersih dengan sarana yang teratur. Kawah Putih berlatar belakang Gunung Patuha yang menjulang tinggi. Airnya yang berwarna hijau kebiruan membuat keindahan alam di sekitar Kawah Putih nyaris sempurna. Ya pengen tahu gitu, tertarik sama yang upload kayak gitu di Instagram, banyak banget. Ya udah pengen kesini aja, jauh-jauh dari Tasik pengen kesini. Wahananya gitu ya, cuman perlu ditambahin lagi gitu. Ininya wahananya biar tambah menarik aja.
Kawah putih Ciwidey berbeda dengan kawah pada umumnya. Meski kawah ini merupakan reaksi alam yang mengeluarkan belerang, tapi tepi kawah terdapat hamparan pasir putih kelabu. Pasir putih yang menawan menjadi keunikan tersendiri di kawah ini. Kawah putih dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Disebut kawah putih karena tanah di sekitar kawah berwarna putih. Warna putih tanah tersebut disebabkan oleh beberapa unsur yang bercampur dengan belerang. Tidak hanya tanahnya yang berwarna putih, air di dalam kawah juga berwarna putih kehijauan. Keunikan warna air kawah membedakan dengan kawah pada umumnya yang airnya berwarna bening. Kawah putih satu-satunya tempat wisata di Bandung yang airnya dapat berubah-ubah sesuai kadar belerang, suhu, dan cuaca yang terjadi pada saat itu. Ya, kawah putih ini setelah saya lihat sangat luar biasa ya, cukup mempesona, cukup eksotik ya untuk kita di masyarakat Indonesia. Maka kita berharap bahwa masyarakat Indonesia yang belum pernah hadir ke Kota Bandung, saya pikir sangat luar biasa ini potensi wisatanya. Di tepi kawah juga terdapat hamparan pasir halus berwarna putih kelabu yang menambah eksotisme kawah. Kawah putih Ciwidey terletak di dataran tinggi pegunungan yang berada kurang lebih 2.400 mdpl. Karena berada di dataran tinggi, suhu di kawah putih cukup dingin. Rata-rata suhu di kawasan ini 8 hingga 22 derajat Celcius. Kawah putih terbentuk akibat dari letusan Gunung Patuha yang berlokasi di Ranca Bali, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Letusan yang terjadi beberapa abad yang lalu menciptakan kawah yang sangat eksotis berwarna putih. Proses kimiawi belerang telah mengubah sekitar kawah menjadi berwarna putih. Kendati volume belerang relatif tinggi, aroma belerang di kawah putih tidak terlalu menyengat. Kandungan belerang dalam kelas B membuat aromanya tidak terlalu menyengat.
Ada banyak cerita yang beredar terkait Kawah Putih di kalangan masyarakat kala itu. Saat pertama kali terbentuk sekitar pada abad 13 melalui proses ledakan, Kawah Putih juga diyakini sebagai tempat yang angker karena tidak ada binatang, terutama burung yang bisa melintasi di atas kawah. Cerita mistis tak lebih dari anggapan masyarakat kala itu saja. Dalam faktanya, saat kawah ini ditemukan oleh warga Belanda peranakan Jerman pada tahun 1837, banyak burung yang enggan melintas di atas kawah karena tingginya kandungan belerang. Temuan ini menjadikan kawasan Putih sebagai pabrik belerang pada masa Belanda dan Jepang. Hingga pada tahun 1987, pemerintah Indonesia meresmikan tempat ini sebagai kawasan wisata. Pemerintah memperbaiki infrastruktur untuk menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan yang ingin melihat danau yang dapat berubah warna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama kita sangat mendambakan kedamaian. Sesuai dengan namanya, agama Islam. Islam asal kata dari kata salam. Salam merupakan kedamaian. Salam diartikan adalah dia menghindarkan sesuatu yang tidak menyenangkan atau memberikan sesuatu yang memberikan rasa damai atau rasa kebahagiaan. Ketika kita menyapa sesama manusia, ketika kita menyapa sesama makhluk Allah, yang terucap di lisan kita adalah Assalamualaikum. Semua curahan damai, semua curahan keselamatan terlimpahkan untuk Anda. Bahkan Allah yang kita sembah dinamakan dengan Assalam sebagai sumber kedamaian. Tempat akhir kita kembali, yaitu akhirat, juga dikatakan dengan Darussalam sebagai tempat akhir mendapatkan kedamaian. Perdamaian sesuatu yang dirasakan oleh hati dan nurani kita masing-masing. Damai adalah tenangnya jiwa-jiwa yang beriman. Rasul menganjurkan kepada kita, Ifsus salam, sebarkanlah kedamaian, sebarlah keselamatan. Minimal selamatkan lisanmu, selamatkan lidahmu untuk tidak berkata kotor dalam berucap dan bertutur kata. Itu merupakan awal mula kedamaian kita rasakan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hanya orang-orang yang beriman sajalah yang merasakan hatinya tenang ketika dia menyebutkan dan mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah menyampaikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut dan mengingat nama Allah lah rasa damai akan kita rasakan. Rasa tenang di kehidupan kita akan kita arungi, bahwa kedamaian sebentar lagi akan kita dapatkan. Momen itu sangat kita nanti-nantikan, terutama pada bulan suci Ramadan. Sangat momentum yang sangat pas dan sangat menentukan bagaimana kita segera mendapatkan kedamaian itu. Tidak hanya kedamaian lahir, namun juga kedamaian batin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedamaian sangat kita nanti-nantikan hingga kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah memberikan arahan kepada kita. Ketika kita sudah merasakan kedamaian itu, sebarkanlah rasa damai itu kepada saudara-saudara kalian. Sebagaimana sabda Nabi berkali-kali menyampaikan,
sebarkanlah salam itu, sebarkan rasa damai itu kepada saudara-saudara kalian. Bahkan kepada musuh pun berikanlah rasa damai itu jika dia menginginkan kedamaian. Wa id janahu fisilmi fajnah laha. Jika dia cenderung kepada rasa damai, maka cenderungkanlah kalian untuk memberikan rasa damai kepada musuh pun. Bahkan kepada orang yang tidak kenal sekalipun, berikan dia rasa damai, berikan keselamatan kepadanya. Karena agama Islam adalah agama interaksi, ad-din wal muamalah, bahwa agama adalah hubungan interaksi yang memberikan rasa damai. Hal itulah yang kita pupuk dan kita bina di bulan suci Ramadan itu. Tumbuhkan rasa damai di hati kita, maka akan melahirkan rasa tenang, melahirkan aura positif di sekitar kita. Oleh karena itu, maka ifsus salam, sebarkanlah damai di seluruh Nusantara ini. Maka disinilah kita memohon kepada Allah bahwa kepadanya sumber kedamaian, kepadanya kita meminta rasa damai, dan kepadanya kita kembali ke tempat yang kita nanti-nantikan, yaitu Darussalam. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di Kawah Putih Ciwidey tentu harus mengeksplorasi seluruh indahnya alam. Setiap sudut kawah yang indah bisa menjadi latar belakang untuk berfoto ria. Tak heran jika setiap pengunjung yang datang seperti tidak mau kehilangan kesempatan mengabadikan keindahan alam kawah dengan swafoto atau foto bersama keluarga dan kerabat. Para pengunjung mengaku takjub dengan keindahan alam buah karya Sang Maha Pencipta. Di area kawah juga terdapat dermaga ponton. Dermaga ponton merupakan sebuah jembatan apung di tengah kawah yang digunakan wisatawan untuk berfoto. Pengunjung bisa menikmati fasilitas tambahan yang dibangun pengelola untuk berfoto atau sekedar menikmati suasana di tengah kawah. Untuk bisa berfoto, pengunjung harus merogoh kocek sebesar Rp10.000 yang dibayar di tempat. Dari Instagram tuh bagus, jadi pengen rombongan gitu bareng-bareng sama teman-teman, kan bagus buat feed Instagram. Iya kayak bawa ini peralatan ala-ala. Ingin menikmati suasananya yang berbeda, pengunjung bisa menikmati lanskap sekitar Kawah Putih dari atas jembatan bambu. Jembatan ini dibuat secara khusus, melintas di tengah hutan di sekitar kawah. Jembatan dengan ketinggian di atas 2 meter ini membuat pengunjung bisa melihat keindahan kawah dari atas perbukitan. Jembatan, pengunjung bisa swafoto dengan latar belakang bukit dan kawah. Kabut tebal terlihat di atas kawah, kian menambah pesona tersendiri.
dari Kabupaten Bandung berjarak sekitar 25 km atau sekitar 7 km dari wisata alam Situ Patenggang. Cukup mudah untuk mengunjungi kawasan wisata ini. Kali ini pengunjung terlihat cukup banyak. Wisata dibuka mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore. Harga tiket relatif terjangkau. Di pintu masuk kawah disediakan sejumlah taman yang cukup luas. Di taman ini pengunjung bisa bersantai bersama keluarga atau rombongan. Di sekitar taman, pengunjung juga bisa mengabadikan momen indahnya bersama keluarga dengan latar belakang alam yang mempesona. Pengunjung bisa melakukan foto selfie maupun secara bersama-sama. Sebagai salah satu tujuan wisata populer di Kabupaten Bandung, Kawah Putih Ciwidey nyaris tidak pernah sepi dari pengunjung. Tidak hanya wisatawan dari dalam negeri, namun juga wisatawan dari luar negeri banyak yang berkunjung ke Kawah Putih ini. Untuk memberi kemudahan serta kenyamanan pengunjung, petugas menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung di kawasan wisata. Untuk jumlah kunjungan, kalau di weekday kita nyampe 500 sampai 600 orang, Pak. Kalau di weekend itu kita 2.000 sampai 3.000 orang per hari, Pak. Untuk rent harga, untuk tiket masuk ke wisata Nusantara, ya wisata lokal itu kita 20.000 per orang, Pak. Mancanegara itu 75.000 per orang. Kalau misalkan pengunjung mau naik ke atas pakai mobil sendiri, kita ada kena tarif tersendiri, Pak. Untuk mobilnya 150.000. Dan kalau untuk pakai ontang-anting ada tarif tersendiri itu 15.000 per orang, Pak. Jadi keseluruhan kalau pakai ontang-anting itu 15.000 tambah 20.000 jadi 35.000 per orang, Pak. Untuk parkir di bawah roda 4 itu 6.000, roda 2 5.000, Pak. Kalau untuk bis kita kena tarif 25.000 parkirnya, Pak. Kalau untuk pengunjung ke atas mungkin kita anjurkan karena di sini kondisinya dingin, Pak. Yang harus kita bawa mungkin pakai jaket ya supaya nggak kedinginan. Terus karena di atas tidak ada warung untuk ini, kalau misalkan itu pengunjung kita himbau untuk bawa makanan. Cuma kita himbau jaga kebersihan, Pak, di sini. Tak jauh dari Kawah Putih ada hutan yang cukup menawan untuk bermain sekaligus untuk beristirahat. Di sini pengunjung bisa bersantai dengan memasang hammock yang dibentangkan di antara dua pohon. Sejenak melepas lelah setelah berkeliling di sekitar Kawah Putih sembari bersantai di atas hammock.
Tak hanya itu, pengunjung juga bisa bersantai sembari makan bersama keluarga atau rombongan. Momen kebersamaan di alam yang indah adalah anugerah yang tidak ternilai. Dan Kawah Ciwidey adalah keindahan yang tak akan bisa dilupakan bagi siapapun yang berkunjung ke lokasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran tak henti-hentinya memberikan arahan kepada kita, karena Al-Quran adalah the way of life kita. Dalam Al-Quran, hampir semua seluruh surat diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ia memberikan isyarat kepada kita, mulailah segala aktivitasmu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim mengandung makna yang terdalam. Bi dalam lafaz Bismillah itu punya makna atas nama atau demi nama. Kalau kita terjemahkan, ya Allah, aku memulai pekerjaan ini, aku memulai proyek ini, aku memulai karya ini demi namamu, atas namamu. Kalau orang memulai semua aktivitasnya, segala karyanya dengan atas namamu, dengan demi nama Allah, orang itu akan membentengi dirinya, akan memprotek dirinya dari ambisi pribadi dan dari hawa nafsunya, sehingga karya yang dihasilkan karya yang positif. Itulah makna awalilah aktivitasmu, awalilah karyamu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Makna kedua, baknya Bismillah itu artinya kekuasaan dan pertolongan. Bahwa bagi orang yang melakukan karya, bagi orang yang memulai aktivitasnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dia tersirat dalam dadanya kelemahan dirinya. Karena semua karya yang berhasil itu atas pertolongannya, sehingga dia akan selalu meminta kepada Allah kekuasaannya dan kekuatannya, supaya sukses dalam aktivitasnya, supaya sukses dalam membangun peradabannya. Karena orang yang membangun peradaban tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Oleh karena itu, isyarat yang terdalam dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim ketika diawali dalam mengawali aktivitasnya adalah memohon kekuasaannya, memohon kekuatannya, supaya karyanya, peradaban yang dia bangun atas pertolongannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna ketiga dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim punya makna memohon pertolongannya. Bagi orang yang mengucapkan Bismillah di awal perbuatannya, di awal aktivitasnya, di awal memulai proyeknya, tersirat di dalam dadanya kekuatan, optimisme, percaya diri, karena Allah tidak akan membiarkan orang yang memohon pertolongannya. Niscaya Allah akan menumpahkan semua anugerahnya, akan menumpahkan semua pertolongannya bagi orang yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mengucapkan Bismillah dalam awal aktivitasnya akan tersirat dalam karya-karyanya, hasil peradabannya penuh dengan keindahan. Karena Bismillah selanjutnya adalah Allah menumpahkan pertolongannya dengan dua karakter dominan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu maknanya adalah menumpahkan curahan rahmatnya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, entah itu muslim atau non-muslim. Semua Allah mencurahkan rahmatnya kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Ar-Rahim, makna kedua dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah menumpahkan curahan rahmatnya kepada pelaku peradaban itu, akan tertanam dalam karyanya itu adalah rasa cinta belas kasih, sehingga hasil karyanya itu menumpahkan rasa curahan cintanya
sehingga karyanya didengar umat, karyanya dinikmati masyarakat, karyanya merasakan ketenangan jiwanya, sehingga karyanya akan abadi, karyanya akan dikenang terus, karena di dalam karyanya ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang dituangkan oleh para pelakunya. Intinya bahwa awalilah semua aktivitasmu dengan Bismillahirrahmanirrahim, niscaya Allah akan mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya dalam karyamu itu. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim tidak pernah kita abaikan, harus kita lakukan, harus kita awalkan semua aktivitas sejak kita mulai bangun hingga kita tidur kembali di keseharian kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulu. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Nah Kiwil, ntar kalau pas emak ulang tahun, emak minta beliin kado ya. Ya, aduh. Emak nih kalau ulang tahun tenang. Saya pasangin kembang di sini semuanya nih. Nggak pakai lilin. Kalau anak kecil mah lilin, emak obor. Lagi emak ulang tahun umur. Mak, karena demi emak nih, Iya. emak mau minta apa aja saya beliin. Emak mau minta beliin apaan? Emak mau minta beliin laptop baru. Wah! Beli apa, Mak? Laptop baru. Laptop? Iya. Kemarin handphone aja buat ngulek sambal. Gimana laptop? Mak, laptop itu bukan barang murah, Mak. Itu barang mahal. Mak mikir pakai pundak dong makanya. Beras aja kita ngutang. Biar itu loh, biar gaya, biar mau bisa chatting-chattingan sama teman-teman pengajian. Oh. Biar dibilang gaul gitu loh. Mak. Pakai laptop biar gaul. Yang ada puyeng tuh pala. Pokoknya emak nggak mau tahu. Emak minta beliin laptop baru. Terus kalau nggak dibeliin? Kalau nggak dibeliin, emak doain Kiwil biar jodohnya seret. Yeah. Bu, dia belum tahu kita udah punya dua. Aduh, ibu. Ya udah, pokoknya tenang. Ntar Kiwil pikirin deh, ya. Makasih ya, Nak. Iya, tepuk tangan dong buat ibu saya. Emak minta dibeliin laptop. Naik angkot aja muntah-muntah. Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTI yang ada di studio maupun yang ada di rumah, seperti biasa Kiwil selalu berdoa mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kita bertemu lagi di acara religi, tempat kita curhat, mengutarakan pendapat, segala suka duka kita bisa kita ungkapkan di sini, di mana kalau nggak di. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada pria tampan, ganteng, kakak kandung dari Anjasmara, adik kandung dari Primus Justisio. Tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuning, hijau. Besok kita kongres berarti. Pak Ustadz, ini pagi-pagi ngomongin emak saya nih Pak Ustadz. Emak saya gaul banget ini. Ibu dengan Anda atau emak dengan saya. Pertanyaannya begini, bagaimana sih kedudukan antara ibu dalam Islam? Kedudukan ibu dalam Islam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ingin mengetahui kedudukan seorang ibu di dalam pandangan Islam,
Tidak usah dulu kita jauh-jauh untuk menggali bagaimana dan hebatnya ibu. Kita lihat namanya saja di dalam Islam, khususnya bahasa Arab, baik itu dikatakan Al-Quran ataupun bahasa Al-Quran, yang namanya ibu dalam bahasa Arabnya apa? Ummi. Iya, dikatakan ummi ataupun itu ibuku. Ummun itu adalah ibu. Kalau bunda ingin tahu dan pemirsa yang berbahagia ingin mengetahuinya, ummun itu kalau ada gunung tinggi, puncak begini. Nah atasnya qimmatul jabal, atasnya gunung itu dikatakan Iya, jadi kalau ini gunung, di atasnya itu puncaknya namanya apa? Berarti kata-kata ini ingin mengangkat derajat seorang wanita di atas. Subhanallah, itu adalah derajat yang paling tinggi yang berada di atas. Namanya. Iya, maka kalimat-kalimat yang terindah lagi Islam mengangkat derajat wanita. Coba di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surah An-Nisa. Tahu surah An-Nisa? Yang nggak pernah dibaca itu kan? Subhanallah. Surah An-Nisa, Allahu Akbar. Namanya surah An-Nisa itu apa? Surah wanita kan? Lalu kita ingin mengetahui apakah ada di dalam Al-Quran surah Ar-Rijal? Tidak ada. Berarti ini dikatakan bahwa wanita diangkat derajatnya di dalam syariat Islam. Tapi laki-laki ada namanya surah Ibrahim. Ada namanya misalnya surah Nuh. Tapi dalam Al-Quran ada juga surah Maryam. Ya kan? Ada surah Mujadilah. Dalam arti kata itu menandakan kepada kewanitaan atau wanita. Maka dengan mengatakan kalimat yang terindah, Islam ini mengangkat derajat seorang ibu di atas manusia yang ada. Sampai Rasulullah ketika seseorang ingin berbuat baik, Rasulullah mengatakan berapa kali? 3 kali. Ummuka. Ibumu. Setelah itu baru mengatakan summa abu. Setelah itu baru bapakmu. Karena derajat wanita di mata Islam sangat tinggi dan ditinggikan oleh syariat Islam. Itulah singkat tentang pembukaan antara ibu dan kita, insya Allah. Iya. Baiklah. Mungkin di sini audiens pengen bertanya, para umi-umi semua. Silakan. Yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Kilalia. Ya. Seperti apa sih anjuran Rasulullah dalam menghormati seorang ibu? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjuran Rasulullah untuk menghormati seorang ibu. Luar biasa anjuran Rasulullah SAW ini, bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran, semua sudah tahu. Kepada kedua orang tua, kepada ibu khususnya orang tua, maka dilebihkan di atas segala-galanya di antara orang tua itu adalah ibu, ya. Dengan mengatakan kalimatnya semua sudah tahu, wala taqullahuma apa? Jangan Anda katakan naudzubillah kalau orang berani mengatakan bahkan punten. Dalam beberapa hadis yang sahih mengatakan bahwa pesta setan ini akan terjadi di muka bumi ini dengan 5 hal. Jadi ada 5 hal yang akan terjadi pesta setan di tempat itu. Di antaranya apa? Seorang anak berani menyatakan kepada ibunya, di sana setan sedang berpesta. Subhanallah. Kalau tiap hari anak itu mengatakan kepada ibunya, berarti di tempat itu pesta setan terus-terusan. Sekarang ini bukan mengatakan lagi, mengatakan apa coba sama ibunya? Mama nggak tahu. Apalagi kata-katanya itu? Ada lagi bodoh, astagfirullahaladzim, begitu. Kalimat-kalimat kepada bapaknya, kepada ibunya, kata-kata ini bukan lagi, berarti setan itu bukan pesta. Apalagi kalau di situ, lebih dari pesta apa namanya? Apa ya? Grand party kali. Grand party. Garden party. Karena apa? Itu satu hal yang harus dipahami ya. Jadi setan berpesta ketika ada orang yang mengatakan naudzubillah. Iya. Yang selanjutnya mengatakan bukan hanya sekedar, kita buka satu aja ya, yakni tentang keadaan apa? Keadaan orang tua. Selanjutnya wa qul lahuma qaulan karima, kata-kata yang lembut. Selanjutnya wahfidh lahuma janahadzul, Anda bentangkan sayap Anda yang Anda miliki, maksudnya kasih sayang yang ada, Anda peluk orang tua dengan cinta dan kasih sayang. Maksudnya hatinya memeluk mereka sehingga apapun yang terjadi kepada orang tua yang baik-baik kita akan ikut senang. Ketika yang sakit-sakit kita akan ikut sedih. Seperti itulah istilahnya Islam menganjurkan kepada ibu kita. Terima kasih. Syukran. Terima kasih Pak Ustadz. Baiklah, kita sudah tersambung dengan sahabat RCTI kali ini lewat telepon. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya punya tetangga dan dia adalah korban pemerkosaan, lalu hamil dan sudah melahirkan. Dan sekarang umurnya anaknya sudah berumur 1 tahun. Tapi sampai sekarang dia benci pada anaknya itu Pak Ustadz. Dan dia tidak mau menyusui. Jadi pertanyaan saya,
bagaimana seorang ibu yang seperti ini, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya itu hasil daripada diperkosa Hasil orang gitu ya. perkosaan, diperkosa, Iya. kemudian menghasilkan seorang anak gitu. Umur setahun tidak disusui lagi. Iya, karena memang benci begitu ya, karena Benci, hasil diperkosa. ya, hasil. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau bagaimanapun anak ini tidak bersalah dan anak ini adalah bersih, tidak memiliki kesalahan apa-apa, maka alangkah baiknya ada beberapa orang yang menyampaikan kepada ibu dari anak tersebut bagaimana caranya agar ibu itu memeriksa atau memelihara anak tadi. Bagaimanapun dengan kasih sayang, dengan cinta yang ada. Karena apa? Wah, tapi ini bukan hasil daripada cinta, karena hasil perkosaan, segala macam. Kebaikan bisa datang dari mana saja. Firman Allah, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Apa artinya? Bisa jadi Allah menjadikan suatu berkah, suatu kebaikan dari sesuatu yang Anda tidak pedulikan. Dari Anda yang tidak disukai. Bisa jadi. Ini anak tadinya begini, hasil daripada itu. Saya tidak mau. Ya, bisa jadi. Anak inilah yang akan mengangkat derajat siapa saja atau ibunya misalnya kepada di hadapan Allah. Mengangkat derajat di sorga. Jadi istilahnya dengan menyebutkan jangan memandang sebelah mata kepada anak siapapun. Dan selanjutnya alangkah baiknya nasihati wanita tersebut agar bisa menyusui siapa? Anaknya tadi. Walau bagaimanapun anak tidak bersalah, berikan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Setiap anak berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua. Seperti itu. Amin. Pak Ustadz, ini ada telepon, ada sambungan dari 3G. Oh iya, silakan. Halo? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ana dari Lampung. Saya itu punya ibu, sekarang ini usianya sudah 80 tahun. Yang hobinya bercerita tentang masa lalu. Dia ini kalau cerita sering diulang-ulang sampai sehari itu 20 kali gitu. Mending kalau ceritanya ini yang bagus-bagus gitu. Dia enggak, malah menceritakan kejelekan orang lain. Yang saya takutkan orang itu mendengar apa yang ibu saya ceritakan. Kalau disuruh sholat, dia bilang udah sholat. Padahal dia sendiri belum melakukan sholat itu. Yang saya ingin tanyakan, dosakah apa yang dilakukan oleh ibu saya? Dan saya sebagai anak, apabila mengingatkan ibu saya ini, tapi tidak berhasil gitu. Apa yang menurut Pak Ustadz, bagaimana di posisi saya ini gitu? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu yang hobinya seperti itu. Membicarakan masa lalu, iya. Begitu masa lalunya yang jelek aja. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang pembicaraan masa lalu, dan alhamdulillah kalau seandainya sudah dicoba untuk diperingati, ini mungkin nggak boleh, ini adalah satu hal yang tidak boleh, ini termasuk ghibah segala macam. Iya, tapi kalaupun misalnya masih saja seperti itu, iya, tetap kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta diampunkan dari kesalahan orang tua tersebut. Wajib, silakan. Minta kepada Allah, ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Pasti orang tua kita walau bagaimanapun punya salah, punya keliru. Maka wajib anak-anaknya untuk mendoakan memaafkan kepada kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana kalau disuruh sholat dibilang aku sudah segala macam. Padahal belum. Iya. Lalu dosakah anaknya yang telah melakukan atau membiarkan akhirnya karena sudah dikasih tahu tapi tidak sholat? Ya tidak dosa karena sudah dikasih tahu. Tapi kalau misalnya biarin aja lah, nggak sholat. Ya itu ada satu hal yang keliru. Maka katakan, Mah, udah waktunya zuhur, yuk sholat. Udah kok mama sudah sholat. Ternyata belum, mama belum sholat loh. Tapi masih ngeyel, tidak mau sholat, tidak dosa anaknya. Namun orang tuanya tetap akan melaksanakan mendapatkan satu dosa. Tetap kewajiban anak untuk mendoakan kedua orang tuanya. Walau bagaimanapun. Jadi, wa qul lahuma qawlan karima. Maka dengan mengatakan kalau mau menasehati, nasihat dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang lembut, yang tidak menyakiti perasaannya. Susah kayaknya ya. Menasehati kepada orang tua agar
melaksanakan sholat, melaksanakan hal kebaikan tanpa menyinggung perasaannya. Itu yang harus dilakukan sehingga punten di dalam Al-Quran kalimat wahfid lahuma janahadzul atau waqul lahuma qaulan karima atau qaulan ma'rufa. Maknanya apa? Kata-kata ini yang penuh dengan cinta tanpa ada menyinggung perasaan kedua orang tua yang akan kita nasihati. Seperti itu. Ya, inilah yang harus dilakukan kita kepada orang tua kita. Terkadang gitu juga ya, kita nasihatin orang tua, dibilang kita sok pinter. Seperti itu. Ya, makanya sabar saja, udah biarkan aja pelan-pelan. Mak nggak boleh begini, sok tua lu. Tuan patungin pancoran. Baiklah, kita kasih kesempatan kepada audiens yang mau bertanya. Silakan, yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Naah. Ustadz, apakah ibu kandung kedudukannya sama dengan ibu mertua? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan ibu kandung dan ibu mertua. Iya, apakah sama di dalam syariat Islam? Jelas di dalam syariat Islam ini tidak ada perbedaan antara ibu kandung dan ibu mertua, sama saja. Iya, sama saja. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak mengetahui, yang kita tahu itu durhaka orang tua tanpa ada kalimat durhaka mertua. Hati-hati, maka daripada itu orang tua dan mertua sama-sama harus dicintai, sama-sama harus dihormati karena itu orang tua kita. Jangan anaknya aja yang kita ambil, orang tuanya ditinggalkan. Subhanallah, orang tua itu baik ya, mertua itu baik, memberikan anaknya untuk kita. Subhanallah, ibu, maaf dalam arti kata, suami ibu yang membiayai sekarang ini, Allahu Akbar. Siapa yang akan berani mencari nafkah untuk ibu sampai pagi berangkat, malam datang? Subhanallah, itu suami. Itu anaknya siapa? Anaknya mertua, kok baik banget ya? Dikasih, nih aku kasih anak laki-lakiku untuk menjamin hidupmu. Nih, subhanallah. Tahu seperti itu, hormati mertua. Pun sebaliknya, seorang laki-laki bangga. Kenapa? Subhanallah. Kalau malam ada yang ngurusin, makan ada yang ngurusin. Padahal lagi kecil nggak pernah ngurusin, kita nggak pernah ngurusin istri kita. Itu yang ngurusin siapa? Mertua. Tapi sudah gede, mertua bilang, nih aku kasih anakku buat ngeladenin kamu. Nih, subhanallah, baik banget mertua itu. Maka posisi antara mertua dan orang tua sama di dalam syariat Islam. Jangan dibeda-bedakan. Seperti itu, iya. Paham, Bu? Di resepsi perkawinan juga ada tuh, ya. Nggak ada ibu di sini, mertua di situ lagi jongkok. Nggak ada. Mertua di sini, orang tua duduk juga di kursi. Salaman juga bareng. Pengalaman. 2 kali Pak Ustadz. Pak Ustadz sih. Ketawa. Ya maaf Pak Ustadz, sebelah sana ramah banget ketawanya tuh. Aduh. Baiklah Pak Ustadz, kita kasih kesempatan sekali lagi kepada audiens yang mau bertanya. Silakan. Iya, ambil nafas. Ya. Udah ada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Muniroh. Bagaimana tentang kedudukan ibu susu seperti yang dialami oleh Rasulullah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak nih kesannya muka kita lebar gitu ya. Orangnya di sini dan nanya ke sono. Udah kelar baru nengok ke sini. Bu. Kalau mau nanya ke sini nih ada ustadznya. Pak Ustadz mau nanya nih Pak Ustadz gitu. Pak Ustadz mau nanya. Ya silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan ibu susu. Ibu susu di dalam syariat Islam, walau bagaimanapun yang namanya ibu susu adalah ibu juga yang telah memberikan daging ataupun darah dagingnya kepada kita, susunya kepada kita. Subhanallah, atau kepada yang disusuinya. Maka itu masuk dalam keadaan mahram. Karena apa? Menyusui dari seseorang, iya, maka dianggap daripada mahram ataupun anaknya. Seperti itu, iya. Maka Rasulullah SAW memperlakukan Halimatus Sa'diyah yang namanya adalah ibu susunya Rasulullah SAW dari mulai awal, karena 2 tahun gak bertemu lagi. Ketika Rasulullah usianya 60 tahun atau 62 tahun, baru berjumpa dengan Halimatus Sa'diyah dan dia memeluknya dengan kalimat ibuku, ibuku, ibuku. Subhanallah.
Itulah yang disampaikan oleh siapa? Oleh Rasulullah kepada Halimatus Sa'diyah. Berarti kalau seandainya ibu susu dan ibu kandung posisinya bagaimana? Ibu susu adalah ibu susu, namun tetap itu adalah orang yang sangat berjasa. Iya. Terlebih lagi kalau ibu yang kandung hamil, setelah itu melahirkan lalu menyusuinya. Kalau ini tidak hamil lalu tidak melahirkan, hanya menyusuinya, namun tetap dalam kalimat syariat Islam itu adalah ibu yang perlu dihormati. Seperti itu. Iya, ya, tetap dihormati. Makanya kalau misalnya punya anak jangan kasih susu kaleng. Ntar dia ngormatin sapi. Kasih susu umur baru lahir buat langsung kasih susu sapi. Ntar gede nyembah sapi dia. Hormatin sapi. Ustadz. Pagi-pagi. Ini orang masih ngeliatin yang sono aja. Ya, ibu, aduh minta maaf ampurah, ibu nggak enak dia orang tua. Baru ngomongin orang tua. Ya, Pak Ustadz, silakan kita masuk ke kesimpulan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal yang terindah, kita semuanya tahu tentang doa ini. Doa kepada orang tua ini dengan mengatakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saya tanya lagi, kama apa? Kama rabbayani shaghira. Simpan ayat ini ataupun doa ini, kama rabbayani shaghira. Ada firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Allah mengatakan segala puji yang sempurna milik Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin yang menciptakan alam, yang memelihara alam, yang mendidik alam, itu Rabb namanya. Iya. Lalu kalimatnya ketika berdoa kepada orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani. Kalimat Rabb yang milik Allah ini, Rabb yang hanya untuk Allah ini, Allah ridho saat itu ditempelkan kepada kedua orang tua. Luar biasa doa ini. Kama Rabbayani shaghira. Seperti hanya mereka berdua melahirkan kami, membesarkan kami, mendidik kami. Subhanallah, itu kalimat Rabb yang mutlak milik Allah. Seperti hanya ya Rabbana, itu kan kepada Allah kan. Tapi dalam doa itu Allah ridho menempelkan kalimat Rabb ini untuk kedua orang tua. Berarti dalam Islam luar biasa mengangkat kedua orang tua khususnya ibu. Maka semakin kita cinta terhadap syariat Islam, harus semakin sayang kepada kedua orang tua. Seperti itu. Amin. Terima kasih tepuk tangan yang meriah buat Ustadz Awi Maki. Alhamdulillah Pak Ustadz, minimal lapanglah hati saya. Bagaimana walaupun saya sudah tidak ada orang tua, tapi minimal saya masih punya 2 mertua. Alhamdulillah, sama kan? Sama kan? Alhamdulillah. Dan mereka alhamdulillah juga sayang sama saya. Insya Allah. Ibu-ibu juga sayang sama saya. Alhamdulillah. Ibu sayang sama saya. Alhamdulillah berkahnya. Alhamdulillah. Amin. Ya Bu ya? Ibu sayang nggak sama Kiwil? Alhamdulillah ya Allah. Baiklah pemirsa RCTI yang berbahagia, tidak henti-hentinya Kiwil selalu berdoa, mudah-mudahan Allah melapangkan pintu surga buat ibu-ibu yang ada di sini semuanya, juga pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari alangkah susah, mungkin kita sudahlah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kami teringat dengan peribahasa Arab, al khairu bila nidom, sayaglibul batil bin nidom. Peribahasa ini cukup begitu dalam maknanya. Kebaikan apapun kalau tidak tertata, kalau tidak teratur, akan tetap dikalahkan oleh kesesatan, oleh kejahatan yang teratur. Rasul menyampaikan dalam satu pesan bahwa bagaimana kita sebagai seorang muslim yang sejati menata waktu ini sehingga menjadi pemenang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik insan adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Salah satunya adalah genggam waktu dengan manage yang baik. Rasul menyampaikan 3 pesan kepada kita. Waktu semua orang sama memiliki 24 jam. Siang, malam, dimanapun manusia hidup di belahan dunia apapun, tetap mereka memiliki sama seperti kita memiliki 24 jam dalam sehari. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana memanage waktu itu. Sehingga kalau termanage waktu itu, kita akan menjadi seorang pemenang. Rasul menyampaikan 3 pesan tentang waktu itu. 1, sa'atun yunaji fiha rabbah. Ruangkanlah waktumu yang 24 jam itu buat bermunajat, buat menjerit, buat bergelantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya waktu, tetapi kadang waktu untuk bermunajat tidak ada waktu bagi kehidupan kita semua. Luangkanlah waktumu, bagilah 24 jam yang di kehidupanmu itu buat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, Rasul memberikan arahan tentang bagaimana memanage waktu itu, yaitu sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Luangkanlah waktumu, luangkanlah bagian dari kehidupanmu untuk selalu mengevaluasi dirimu. Evaluasi adalah untuk mempersiapkan diri menjadi manusia yang hebat dan pemenang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan ketiga Rasul sampaikan kepada kita, yaitu tentang mengenai manajemen waktu. Sa'atun yahumu liqada'i hajatihi. Luangkan waktumu, persiapkan manajemen waktumu untuk memenuhi kebutuhan duniamu. Nomor ketiga, Rasul tetap memberikan prasyarat. Jangan kau lupakan kehidupan duniamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan kehidupan duniamu. Karena di dunia pun perlu kita isi dengan segala amal kebaikan, dengan segala karya yang terbaik yang akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul begitu hebat dalam memanage waktu itu. Bagaimana porsi waktu yang harus kita bagi buat menajat kepada Allah, buat mengevaluasi diri. Tetapi juga Rasul mengingatkan, jangan kau lupakan kehidupanmu di dunia itu. Karena ad-dunya majra'atul akhirah. Kehidupan di dunia ini, mengisi dengan karya-karya terbaik di kehidupan dunia ini adalah sebuah ladang yang harus kita isi, harus kita tanam kebaikan-kebaikan di situ. Karena nanti buahnya adalah akan kita terima di akhirat kelak. Seorang sahabat Rasul menyampaikan satu pesan. Aku takjub dengan permasalahan kehidupan seorang muslim. Bila mana dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan musibah atau ujian, dia sabar. Sikap yang hebat seorang muslim, ketika nikmat dia syukur, ketika dalam musibah dia sabar. Dua posisi ini adalah kehidupan di antara kita semua. Oleh karena itu, Rasulullah SAW wanti-wanti kepada kita mengingatkan, atur waktu, manage waktumu. Karena dengan bisa menggenggam waktu itu, engkau akan menjadi seorang muslim sejati. Begitupun juga Rasul memberikan pesan arahan tentang Ramadan ini. Bahkan dibagi 3 Ramadan itu. 10 hari pertama adalah buat ampunan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua adalah buat rahmat yang Allah curahkan kepada yang berpuasa. 10 hari terakhir adalah
engkau akan dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu, mari kita mintakan kepada Allah. Tidak kekuatan hanya miliknya. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.